Oke, kita baru selesai dari Padepokan Agung Pusat Madiun. Luar biasa disambut dengan baik ya. Dulur juga banyak nih konvoy nih. Man. Mundur kasih jalan Mas salam Pengalaman dia ya, Mas ini dulu ketika waktu kuliah tahun 2008 dulu masih atlet biasa Mas ya. Ya, dulu pernah iseng-iseng nulis bimbel di kuliah target SEA Games itu ya kayak atlet biasa, tapi saya yakin orang ketika 3 tahun ke depan ternyata saya bisa jadi atlet SEA Games Mas. Nah itu tadi karena pikiran doa kita itu mempengaruhi diri kita, jadi kamu selalu harus berpikir positif pada diri kamu ya. So, gimana saya pengen lihat nih hasil kerja tenaga keren. Siapa yang mau gunting? Oke. Gunting 1 kaki. Betul. Tapi kalau itu 2 kaki sih termasuknya. Kalau 1 kaki coba kiri depan. Nah itu baru 1 kaki. Nah, oke. Sebenarnya udah masuk. Nah, salahnya adalah tekukan kaki, coba pasang. Mungkin kebanyakan orang yang kuda-kuda rendah kan ya, nggak bisa untuk dapat. Coba pasang kuda kayak tani Mas. Nah ini masuknya sini, ini ke sini. Jadi harus dapat ketekukan dia. Coba. Yes, oke. Jadi intinya harus dapat ketukannya ya. Latihan itu harus tahu arah masuknya di mana. Jadi jangan adu-adu keras. Jadi tadi triknya di mana coba? Pelannya. Warga satu dari Kota Palembang. Kebetulan kemarin ada kegiatan di Jogja, diminta jadi juri kebetulan ada kegiatan Dewan Patra. Langsung saya pengen menyempatkan ke Madiun. Dan memang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Iya. Mungkin kalau nggak besok lusa saya udah pulang lagi. Satu minggu. Pengennya sih gitu Bang. Tapi karena memang masih ada kegiatan juga di sana di Bandung ya. Alhamdulillah masih sempat kesini. ya, tapi nanti kalau satu waktu di sana nanti Mas ini masih Siap. datang ke Mas ini. Doakan Mas ya, insya Allah nanti saya sempatkan kesini. Untuk adik-adik ini khusus yang pengen jadi atlet ya. Masih semangat, tunjukkan semangat kalian sama pelatih. Terus apakah mungkin Mas kami bisa jadi atlet nasional? Ya mungkin ya, orang kami latihannya sama kayak kalian di, cuman kita harus punya tekad dan yakin. Ingat prestasi itu individu deh. Individu maksudnya kita jangan ketergantungan sama teman ya, kecuali mungkin yang ganda, regu kan ya. Iya. Tapi kalau memang yang berbentuknya tunggal atau tanding itu individu ya. Jangan ikut-ikutan teman ketika dia malas. Selalu bersaing, pengen jadi nomor 1 dalam segala bidang. Datang duluan. Kalau misalkan nendang pengen cepet, pokoknya lari pengen duluan. Jangan ketika teman malas ikut malas. Nah, gak usah, prestasi itu individu. Kalau kamu pengen maju sendiri. Terus latihan juga, memang kalau pengen jadi atlet itu memang sudah siap capek ya, jadi harus, ini udah Mas ini kasih tahu, pengen jadi atlet siap capek
Kita aja pelatih capek loh meluangkan waktu buat kalian. Mas Denny sudah jadi atlet, sudah jadi pelatih, ternyata yang paling capek adalah pelatih. Atlet itu tugasnya mikirin diri kalian sendiri, pelatih mikirin banyak ini. Makanya kalian harus jangan sampai ngecewain pelatih ya. Cukup kalian latihan yang semangat tuh pelatih udah seneng banget, apalagi kalian juara ya. Jadi tolong antara atlet atau siswa dengan pelatih harus memang kalian percaya. Pengennya kamu tuh jadi yang terbaik ya. Jadi mulai sekarang tunjukkan semangatnya, jangan malas-malas. Latihan itu nggak mesti ketika ada pelatih kalian harus semangat ya. Ingat kata Mas Denny, latihan itu individu, tanggung jawab pribadi. Semakin banyak kamu usaha, semakin banyak nanti hasil kamu nanti. Jadi kayak ini, Tuhan itu pasti nilai seberapa banyak usaha kamu. Tapi nanti kalau kamu bilang, Mas Denny aku latihan udah tiap hari ya, udah capek, tapi aku kalah terus, kamu jangan bilang kayak gitu. Siapa tahu lawan kamu itu lebih keras lagi latihannya dari kamu. Jadi kamu harus selalu berpikir positif dengan apa keadaan kamu. Misalkan nih, ketika kamu udah latihan keras, ternyata kamu kalah, oh mungkin saya latihan kurang keras nih, lawan saya lebih keras, jadi latihannya nambah lagi. Jangan ketika kalah kalian hilang, boleh ya. Ketika kalah kalian harus buktikan lebih giat lagi. Kenapa sih saya kalah? Apakah kalah semangat? Apakah ketika saya latihan suka maling-maling, lari suka motong-motong? Nah itu mempengaruhi ya. Kalau bisa latihan itu lebihkan, push up suruh 30, lebihin 30 setengah aja deh, yang penting lebih gitu kan. Yang penting jangan kurang ya, jangan kurang ya, karena seperti kata Mas Denny bilang tadi, pelatih pasti ngasih yang terbaik buat kalian ya, walaupun itu capek pasti. Mas Denny kasih tahu lah, jadi atlet itu capek sudah pasti. Kalau kamu udah kuat mundur. Latihannya memang harus tiap hari. Nggak bisa atlet latihannya seminggu 2 kali. Ya misalkan Mas, program pelatih latihannya seminggu 2 kali, kalian nambah sendiri atau minta ya. Minta pelatih ketika ada waktu kosong. Pelatih nggak akan marah, percayalah. Ketika kamu minta sendiri latihan sama pelatih merasa senang. Wah, berarti dia serius. Kalau saya yang latih, nggak butuh orang banyak-banyak tapi males. 4-5 kalau dia serius, pegang. Walaupun dia orang baru misalnya. Yang penting semangat dulu tunjukkan. Nah, mimpi boleh. Misalkan, Mas ini pengalaman Denny ya. Mas Denny dulu ketika waktu kuliah tahun 2008, dulu masih atlet biasa Mas ya. Ya dulu pernah iseng-iseng nulis binder di kuliah. Target SEA Games itu ya kayak atlet biasa, tapi saya yakin orang ketika 3 tahun ke depan ternyata saya bisa jadi atlet SEA Games. Nah itu tadi karena pikiran doa kita itu mempengaruhi diri kita. Jadi kamu selalu harus berpikir positif pada diri kamu ya. Ketika kamu diremehkan, udah jangan sedih, tunjukin ya. Suatu saat orang yang ngeremehin kamu itu akan tepuk tangan, akan ngangkat kamu. Jadi ketika kamu kalah bukan berarti kamu nyerah. Buktikan lagi, buktikan terus sampai kamu bisa membuktikan bahwa kamu memang layak untuk diperjuangkan. Mas ini pernah juga waktu itu di ikut Jurnas 2010 apa 2009 dia mahasiswa ya. Saya sendiri itu paling junior, sedangkan yang rombongan atlet itu sudah senior ya, sudah bawa handphone, saya bawa patching. Jadi hal-hal kecil tuh jangan sampai disuruh bawa aja. Mas ini nggak pernah ngerasain, wah saya disuruh-suruh kecil, tapi alhasil saya bisa membuktikan dari sebanyak atlet Palembang, cuma saya bisa yang dapat emas. Jadi jangan kamu remehkan ketika kamu ngerasa kamu itu junior, saya ini jadi apa? Babu dari mas ya. Jangan. Hal kecil kamu angkat patching itu bisa jadi ibadah pahala. Dan itulah yang bisa nolong kamu ketika misalkan kamu sama-sama kuat usahanya, sama-sama kuat doanya, hal-hal kecil tadi bisa nolong kamu. Ya, jadi intinya, maksudnya nggak panjang lebar lagi kan ngantuk nanti ya. Intinya pokoknya semangat ya, kasih yang terbaik buat pelatih, buat orang tua, karena kamu di sini sudah capek ya. Kalau udah capek nanggung, cebur
Kamu harus berjuang, harus buktikan bahwa kamu memang layak menjadi juara nih. Semangat ya? Semangat. Semangat. Semangat ya? Semangat ya? Oke, kita lihat. Jadi ini tanya gini, dulu sekolahnya SMP atau SMA dari sekolah umum atau memang sekolah khusus olahraga? Mas ini dulu kalau SMP kebetulan sekolah umum. Pada saat SMA itu ada bukaan sekolah olahraga pertama kali di Sumatera Selatan. Ya. Kalau di Sumsel namanya SOS, Sekolah Olahraga Sriwijaya. Nah itu bukan pertama, saya atlet pertama di sana mas. Pada saat itu pas ini atlet ganda, tapi saya mempelajari fighter karena badan saya kecil, beratnya belum masuk, makanya saya nggak ditanding. Terus ikut di sekolah olahraganya, ikutnya tanding, terus latih terus ya sampai. Tapi pada saat pelajar mas ya, ini kedua tanding sama fighter. Kedua ini emas, sama-sama emas. Tapi partner saya juga ikut ganda sama tanding. Tandingnya dia kalah, ganda kan emas sama saya. Tapi disuruh milih. Kalau di sekolah olahraga dulu, kalau kita kalah kita dipulangin. Jadi kalau saya milih tanding, kasihan partner. Cuman dalam hati pengen banget tanding. Saya memang jiwa tarung terus pengen ya. Ya pokoknya zaman pelajar dulu nggak tercapai tadinya, badan ikut disuruh milih kamu mau tanding apa fighter. Jadi sistem politik juga nggak boleh ngerangkap gitu kan. Itu ngelamatin teman, saya pilih nanti dengan keputusan pribadi menurut saya untuk berikan daging. Ya setelah tamat sekolah baru memantapkan udah dewasa punya pilihan lah ya. Dan ikut tanding ya terus sampai sekarang. Nah, sekolah di olahraga melanjutkan di Industri. Dan alhamdulillah saya dari SMA, dari kuliah, ya beasiswa dari prestasi semua. Insya Allah kalau kamu memang berprestasi, jalannya mudah nih, baik untuk sekolah ya, kuliah, maupun mungkin nanti ada jalurnya ke kerja. Ini aja Chandra ini titik misi boleh enggak? Titik misi. Nah, Kenapa? sudah mulai mas dari SMA ini lanjutkan di Indonesia. Misi prestasi juga sebenarnya jadi pengaruh. Ya itu salah satu nilai plusnya dari visi positif kita di prestasi tadi mas ya. Tapi prestasinya yang benar-benar memang prestasi, bukan cuma ikut latihan kamu nggak ada prestasi. Ya memang untuk kesana itu susah. Tapi apakah mungkin? Ya mungkin. Karena semua orang sama kayak kalian semua. Tinggal kalian bagaimana menyikapi. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ya, tips jadi silat yang sukses itu gimana? Mau tak nyimak? Saya tips menjadi silat yang sukses tadi. Kamu harus bisa memaksakan diri. Terus di namanya latihan pasti ada rasa jenuh. Gimana cara kamu bisa menyikapi rasa jenuh itu susah. Hanya orang-orang yang punya mental juara yang bisa melawan dirinya. Jadi orang yang juara satu belum tentu dia punya mental juara. Jadi mental juara itu maksudnya begini. Ketika dia juara satu dia nggak punya mental juara, dia nggak latihan. Tapi ketika kamu menang, ya, kamu punya mental juara, kamu langsung latihan. Contoh saya dulu, bukan saya nganggap diri saya mental juara ya. Ini sebagai contoh ya, Mas ini waktu itu di Jogja tahun berapa? 2012 Komnas ya, alhamdulillah waktu itu emas juga salah satunya di Sumsel, saya sendiri yang emas. Setelah saya selesai tanding, besoknya saya tuh langsung jogging lagi. Dilihat pengurus Sumatera Sumsel kan, karena saya di Palembang Sumsel. Kemudian kamu latihan lagi, saya jawab karena mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Kamu bisa aja nih merebut juara, tapi untuk mempertahankan di sana itu susah banget. Jadi kalau kamu pengen sukses ya harus konsekuen. Ketika udah latihan aja terus. Dan namanya atlet itulah kewajiban kamu latihan. Saya pernah latihan sampai jam 1. Maksudnya latihan atlet ya. Ketika dulu waktu di Cina ya mungkin agak gila. Mungkin dulu saya udah gila latihan kan.
Dulu waktu saya latihan di Cina, kebetulan kita pelatnas itu 3 bulan basic-nya di Cina waktu di Shanghai. Jadi ya memang lagi gila-gilanya latihan, memang di sering sholat tahajud juga ya. Ketika sholat tahajud saya latihan gitu. Gila banget, kan enggak segila itu sih saya. Jadi habis tahajud dulu jogging arah Cina itu subuhnya latihan lagi. Jadi sebanyak-banyaknya nambah. Pokoknya selalu berpikir positif. Misalkan Mas Dini bensin karena cedera, ya berpikir positif aja. Kalau saya nggak cedera, saya nggak berada di sini. Mungkin latihan terus. Jadi tetap ada jalurnya masing-masing. Harus continue ya latihan. Jadi nggak ada orang sukses yang males, nggak ada orang yang terus berhati terus berjuang. Siap gak? Siap. Siap berjuang nggak? Siap. Awas ya malah tandai Mas. Iya. SMP mah. SMP om, gede banget badannya. Remaja juara kabupaten. Tanding kelas apa? Kelas E. Oke. Kalau saya sih sebenarnya kalau dewasa lebih senang melatih atlet yang kelas besar Mas. Jadi kalau kelas besar itu kalian itu cukup punya fisik yang baru. Saya dulu punya siswa Mas ya. Dia baru masuk terus badannya besar kan, main di kelas J. Ya mungkin perdana dia turun ke dewasa agak gugup ya, karena itu pertama kali dia tanding. Dia selama dia pagar dia baru masuk ke latihan. Tapi saya bilang, Dek, kamu kelas besar, jangan banyak mikir, kamu latihan fisik. Saya juga terus fisiknya. Ya, ketika dia ketemu orang yang juara terus di pop, saya terus press terus. Namanya kelas besar tuh biasanya cepet capek kan. Jadi sehebat apapun teknik kamu, ketika kamu lelah, teknik tadi hilang. Jadi digempur terus sampai pegang lutut, dan dia juara 1 di pop itu. Saya bilang kalau orang yang kelas gede itu fisiknya harus dikenceng. Sebetulnya semuanya Mas ya, tapi di kelas gede harus punya nilai plus ini, fisiknya harus kencang. Kalau kelas kecil semuanya harus punya capek. Iya, karena banget. Saya kan termasuk kelas kecil ya. C. A, B, C pernah. Agak lama karena oper terus ya. Jadi pernah juga. Jadi setiap saya nurunin berat badan itu cedera terus ya. Apa aja. Gizinya kurang kan, nggak makan. Jadi kalian makan aja sih, jangan mikirin berat, kesehatan. Karena kalau ketika kamu banyak mikirin berat, kamu cedera ya kamu juga nggak bisa tanding juga kayak Mas Dini. Ya, terus satu saran, pakailah deker, pelindung, tahu nggak? Apapun itu, deker, kaki, ankle, lutut, sikut, dipakai. Yang kadang salah pemikiran adalah kayak Mas Dini itu, ketika cedera baru pakai deker, itu salah. Jadi pengalaman Mas Dini jangan sampai kayak kalian. Deker itu fungsinya adalah buat pelindung. Pelindung itu ya jangan sampai kita sakit. Jadi sebelum sakit kita melindungi dulu. Paham maksudnya? Jadi jangan ketika sudah sakit baru kamu pakai, itu salah. Jadi memang ya harus isi beli buat deker itu sendiri, buat brand ini nggak apa-apa tuh. Ya mahal-mahal itu nggak apa-apa. Karena kaki tangan kamu itu aset. Ya, bisa ya. Nanti kalau kamu udah jadi atlet yang bagus, balik tuh uangnya itu deker kayak itu. Seri Ya, kayak Mbak WW-nya kan, dari atlet bisa jadi PNS, bisa dikasih bonus rumah. Kita dari itu semua. Berapa emas Asian Games? Kalian tahu nggak? Berapa? Mas Asian Games Berapa tebak? Tebak aja, tebak. Bonusnya coba. Tebak aja, tebak bebas Pak. Jangan ngerti. Pernah nggak? Hah? 1,5 M itu dari Indonesia, belum dari ininya, Sponsor. dari provinsinya, belum dari kotanya, kan banyak ya. Kalau menang, tapi kalau kamu kalah, kalau kata kita menang itu kamu kentut aja dihargain orang, tapi ketika kamu kalah mau ngomong sebagus apapun kamu jadi tai gitu. Jadi nggak dihiraukan. Jadi memang ya kita dituntut untuk menang apapun itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, pertanyaan. Cukup. Untuk membagi latihan tradisi, kan ini kan biar bicara di dalam berarti karena tenaga
ini masih kebanyakan masih siswa membagi latihan tradisi sama latihan prestasi itu bagaimana? Kalau saya maksudnya ada jadwalnya. Saya di Palembang tuh latihan tiap hari. Paling ada 2 hari rest ya. Nggak boleh juga kita bikin turun, tetap ada harus rest. Misalkan minggu atau hari apa ya. Misalkan hari ini latihan ESA kalau di saya 1 minggu 2 kali, sisanya fisik. Fisik tadi ada jadwal, misalkan biasanya ke teknik atau ke fisik, ya tinggal diatur-atur aja sih mas. Ada juga saya sering membagi trik kayak ini. Ini orangnya nggak suka lama-lama, lebih baik saya bentar tapi dia bermanfaat gitu mas. Jadi saya misalkan jadwal ajaran ya, slower sudahnya misalkan 6 jurus, sebentar istirahat, sudahnya saya geserkan atau saya bebaskan gitu. Kreativitas mereka sendiri. Nah kadang ketika dia bebas agak aja itu. Ya ini sudah mulai Mas ini 1 minggu sekali malam minggu siswa itu wajib latihan ESA. Kalau Harus, jangan kalah ESA. Lain hari itu dia setiap harinya latihan. Hanya di free 1 kali. Kadang gini mas ya, ketika latihan DC-nya rame banget, latihan ESA-nya sepi gitu kadang gimana. Itu nggak boleh ya, tetap harus imbang. Tapi gini Mas di Madiun kita ini masih baru-baru jarang yang seperti itu karena ajaran di sini yang dari tingkat 2 dari semua sesepuh yang ada di sini kadang untuk membuka cara prestasi itu juga kita harus memberikan pemahaman dan juga wawasan. Ya malah kalau di Palembang malah dari tingkat 2-nya yang ngajarin seperti itu. Yang enggak mengerti kan dan itu efektif. Kadang kita ini mohon maaf nih sharing-sharing ya. Kadang di luar kita latihan sastra itu keras sampai dari kita tarung nggak ngerti teknik gitu kan. Ya cuman kerasnya tadi ya kayak itu. Jadi ketika kita lihat keras tapi keras itu terarah gitu. Dan kalian tetap latihan organisasi tetap harus. Kadang orang bilang atlet itu ngapain sih latihan atlet ini latihan ESA? Ya kita juga atlet latihan ESA juga. Sebenarnya itu kadang orang salah paham mas ya. Dipikir kita nih atlet ini ya latihannya atlet doang, enggak latihan ESA kecuali kalau kita di asrama itu beda mas ya konsepnya. Jadi kita latihan atlet kita juga latihan ESA. Tapi balik lagi ke orang ini ya ada juga yang malas banyak. Ya tadi sudah panjang lebar banyak disampaikan Mas Denny bagaimana kalian bisa meraih sukses ke depan. Harus punya cita-cita, harus punya harapan setinggi mungkin. Harapan itu juga harus diwujudkan dengan kerja keras, doa, disiplin, tanggung jawab pribadi. Jangan pernah kalian puas diri dengan apa yang sudah dicapai. Ya, sanggup? Disiplin? Nanti sedikit Mas Denny dari teknik atau tanya jawab ya. Tanya jawab ya. Jadi kita mau nanya apa, ntar saya perbaiki tekniknya. ya. Yang terserah. Yang Mau diberi teknik atau selama ini kan Mas Denny saya lihat bagaimana ya kan benar-benar sangat menguasai, sangat benar-benar teknik dan Mas Denny ya. Bagaimana adik-adik ini penerapan dan bisa melaksanakannya. Jadi boleh mau dikasih teknik sedikit pemahaman. Kalau saya latih 2 orang misalkan ini berpasangan ini harus sama-sama dapat mas. Jadi saya nggak mau misalnya ketika yang dilatih 2 cuman satu aja yang dapat, satunya memberi aja enggak. Jadi misalkan saya ngelatih bantingan, dua-duanya harus dapat. Yang nendang kencang, yang banting memang dia belajar tanggapan orang yang nendang kencang. Jadi dua-duanya sama-sama berlatih. Ya, dia berlatih orang yang nendangnya kencang, banting tadi. Yang nendang latihan dia benar-benar mau banting. Jadi saya nendangnya keras. Ya. Jadi semuanya sama-sama berlatih. Serang bela gitu juga. Jadi memang harus sama-sama dapat. Yang serang bela langsung ambil. Iya. Jadi kayak ada yang latihan tanggapan, ada subjek yang latih supaya nggak dibanting, supaya sama-sama saling menguntungkan. Tapi tetap jaga keamanan.
yang mau tanya boleh, teknik boleh. Ayo. Coba, gimana saya pengen lihat nih. Coba, hasil kerja sama ya. Siapa yang mau gunting? Oke. Gunting satu kaki. Betul. Tapi kalau itu dua kaki sih termasuknya. Kalau satu kaki coba kiri depan. Nah, itu baru satu kaki. Coba. Nah, oke. Sebenarnya udah masuk. Ya. Salahnya adalah tekukan kaki, coba pasang. Mungkin kebanyakan orang yang kuda-kuda rendah kan ya, nggak bisa untuk dapat. Coba pasang kuda kaki kanan. Nah, ini masuknya sini, ini ke sini. Jadi harus dapat ketekukan dia. Coba. Yes, oke. Jadi intinya harus dapat ketukannya ya. Latihan itu harus tahu arah masuknya di mana. Jadi jangan adu-adu keras. Ini tadi triknya di mana coba? Pelannya. Oke, yuk. Nah, tunggu. Jadi lagi. Nah, selesai. Nah, ini harus dapat ketukannya ini masukin. Nah, ini ada dia nahan patah bisa. Dia harus dapat selalu ketukan yang ini. Itu untuk satu kaki. Tapi kalau dua kaki lebih benar. Yang penting untuk. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nyambung nggak? Nyambung, beneran. Tangkapan. Tapi nyambung. Oke, ada lagi? Guntingan apa yang lain? Tangkapan di mana? Kalau tangkapan gampang nangkap aja. Saya nggak banting ya. Itu lagi kayak bosan. Satu yang mau ditanyain apa dulu nih? Kalau bingung dulu, ntar baru tanya. Nah, caranya supaya kita nggak kebanting, memang bantingan itu siapa cepat. Kamu lama dikit kena banting, lama dikit dia bisa bertahan. Jadi memang siapa cepat. Dan kita tahu selanya. Ketika dapat, jangan sampai kamu itu dekat sama lawan. Seusaha mungkin tahan pakai tangan. Ini banyak nih. Misalkan ini ya, dapat tahan. Pokoknya jangan sampai. Terus misalkan berat. Jadi bagaimana caranya? Itu cara mengantisipasinya lagi ya. Bisa dengan tangan tadi, bisa juga misalkan ada juga set yang masuk ke sini, itu kan menahan. Kamu jangan jatuh. Sengaja nggak sih? Jangan jatuh ya. Jadi banyak cara ketika kita menahan, bisa juga kita membanting dia. Tapi bisa dibanting juga. Ada yang misalkan dapat langsung rendang lagi, itu kan cara mengantisipasi. Jadi bisa dengan nahan, bisa dengan kaki dikerasin. Intinya jangan dekat misal kaki. Ketika kamu sudah dekat gini, ini udah jarak banting nih. Cuman kalau ini masih, nah sekarang coba praktek. Bisa dengan tahan kaki, bisa juga dengan dorong. Tangkap besar. Banting benar. Menahan. Joto. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilatih itu agak susah memang banting karena lawannya sama-sama tahu ya. Tapi dilatih refleks. Kayak itu intinya. Tapi itu bisa dibanting lagi asal kalau dia tahu. Saya nahan. Coba ketika dia nahan kayak tadi, gimana kamu bantingnya? Ini kalau udah tahu ya. Di gasing. Kalau di sini apa namanya? Kalau di Palembang namanya gasing. Sawen. Cabut gigi ya, banyak ya. Boleh itu bisa. Bisa dengan bantingan saweran. Terus, tapi kamu kalau dengan saweran dengan satu syarat. Coba. Nah, ketika kamu saweran, jangan sampai dia megang kamu. Ketika kamu nyawer, mereka pegang. Nah, itu dia udah kuat lagi. Intinya jangan sampai misalkan udah
jangan sampai dia megang kita. Kalau dia sudah megang, dia kuat lagi. Nah, kamu ketika kamu mau begitu, udah ditarik, sentuh lagi badan dia. Yang susah itu ketika tangan kita diginiin dua-duanya. Ada lagi selain itu, tahan lagi, tahan dulu. Oh, selain sawer, tadi sawer, lihat, tenang tahan. Ya, langsung aja kasih dong. Kayak ada dendam kan? Ah, gimana? Tahan benar. Yes. Intinya kekuatan menahan dia tuh ada pada di tangan. Ingat, ketika orang nahan, coba gimana? Nah, kekuatannya ada pada tangan. Misalkan ini ya, ada tahan lagi. Ini itu ada pada di tangan. Lagi tahan. Nah, ketika kalau kita maju dia keras, kan kalau tangannya dilumpuhin nih, tenaga dia ada pada tangan. Ingat, ketika dia nahan, tenaga dia ada pada tangan. Lumpuhin tangan dia dulu. Enak kan sebenarnya? Bolak balikin aja. Kayak dia gitu sih. Ada lagi pertanyaan? Berantem lagi lah.